Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di waktu malam di Indonesia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kembali kita mengamalkan perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu perintah untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Sebagaimana biasa dengan saya, kita akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Ya, 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan kali ini kita akan masuk kepada sebab yang ke-12. Sebab yang ke-12, kenapa doa belum juga Allah kabulkan. Ya, dan ternyata memang kesalahan dari hamba itu sendiri. Mereka memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, sehingga Allah belum berkenan untuk mengabulkan doa mereka. Padahal bagi Allah itu sangat mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk mengabulkan doa. Tetapi karena si hamba itu sendiri yang memiliki penghalang-penghalang, mungkin satu penghalang, mungkin dua penghalang, mungkin tiga penghalang, bahkan bisa jadi lebih dari 20-30 penghalang yang dilakukan oleh si hamba itu, sehingga Allah belum berkenan untuk mengabulkan doanya. Alangkah sangat mudahnya bagi Allah untuk mengijabah doa seorang hamba. Tetapi jika hamba itu memang memiliki penghalang untuk dikabulkan doa, maka pantaslah Allah tidak berkenan untuk mengabulkan doanya. Nah, jemaah sekalian, kita butuh banyak sekali kebutuhan kita. Kita butuh kepada Allah, baik dunia kita dan akhirat kita. Maka kita berdoa kepada Allah setiap hari, setiap saat, pagi, siang, sore, dan malam. Bangun tidur, mau tidur lagi, kita selalu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka suatu perkara yang eh, sangat tidak kita inginkan apabila ternyata doa kita tidak dikabulkan. Karena banyak sekali mudaratnya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa kita dapatkan gara-gara kita memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Nah, baik, jadi jemaah sekalian kita buka bukunya di halaman 99 ya. Di halaman 99 berkaitan sebab yang ke-12. Kenapa doa kita selama ini belum Allah kabulkan? Apa penghalangnya? Ternyata tidak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tidak menyuruh dari perkara-perkara yang baik. Tidak mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan tidak mencegah mereka dari keburukan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Kita hendaknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu sikap dan sifat orang-orang beriman. Dan Allah mengatakan hendaknya di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Menyuruh ke berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hendaknya ada di antara kalian orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada hal yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Harus ada di antara kita. Dan ini fardu kifayah sebetulnya, kewajiban yang sifatnya kalau sudah ditunaikan oleh orang lain, maka gugurlah kewajiban kita. Fardu kifayah, apabila sudah ada perwakilan dari orang lain. Tapi apabila tidak ada muslim satupun yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka berdosa semuanya. Ya, maka jemaah sekalian, hendaknya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini bukan hanya tugas dari ulama, para dai, para ustadz, ya, tapi amar ma'ruf nahi mungkar mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang lain untuk melakukan keburukan dan kesalahan. Ini tugas kita bersama. Ya, yang membedakan itu hanya masalah perincian.
Apabila dia seorang ustadz, dia ulama, dia dai yang berilmu, maka tentu dia bisa memberikan penjelasan dengan rinci, detail, dengan ayatnya, dengan hadisnya, ya. Tetapi bagi kita secara umum, kaum muslimin yang bukan ustadz, dai dan ulama, mereka juga bisa amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuannya secara umum. Ya, misalnya contoh, mengajak orang untuk sholat di masjid. Perkara seperti ini tidak butuh dalil, hanya mengajak saja. Insya Allah semua orang bisa. Atau mengajak seorang teman wanita yang ternyata dia masih terbuka auratnya. Ayolah, tutup aurat Anda. Ya, bertakwalah kepada Allah. Jangan terbuka aurat seperti ini. Nah, itu seperti ini kan gampang ya, bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan tidak mesti harus menyampaikan ayatnya ini, dalilnya ini. Kenapa? Karena hal seperti ini insya Allah sudah banyak diketahui. Bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi seorang wanita. Dan bagi seorang laki-laki memang harus sholat berjamaah di masjid. Atau misalnya mengajak orang lain untuk taklim. Ayo kita ngaji. Ada kajian di masjid. Ustadznya ini, temanya ini. Mengajak orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini suatu perkara yang mulia sekali. Nah, jangan sampai kita mendiamkan. Apalagi berkaitan dengan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang ayah, seorang bapak wajib mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Seorang ibu juga demikian. Seorang anak pun demikian kepada orang tuanya. Ya, kemudian kepada tetangganya, temannya, saudaranya, kerabatnya, kepada siapa saja. Kita menyampaikan kebaikan, mengajak orang lain, menghimbau orang lain, dan mencegah orang lain dari kesalahan. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ya, jadi begitu banyak ayat-ayatnya. Subhanallah, orang-orang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan itu, mereka sifatnya selama hidup di dunia adalah salah satu sifat kebaikan mereka, yaitu mereka suka untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, dan ini harus ada pada diri kita. Jangan kita mendiamkan sesuatu perkara yang salah, sedangkan kita tahu ilmunya. Tidak boleh. Kalau kita mendiamkan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, kita tidak peduli, padahal kita tahu ada ilmunya, bisa untuk memperbaiki, maka tentu kita menjadi berdosa. Dan akibatnya apa? Doa pun tidak dikabulkan. Ya, ini yang jadi masalah ya. Jadi dampaknya itu, ini kan bukan masalah saya, ini kan masalah orang lain. Biarkan tetangga saya begitu, biarkan teman saya begitu, biarkan istri, suami, anak, ya membiarkan orang lain. Padahal kita tahu dan kita punya kemampuan untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah jemaah sekalian, dampak dari orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat banyak sekali. Banyak sekali kemudaratannya. Ya, hendaknya kita takut kepada Allah, karena orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka bisa jadi mereka mendapatkan laknat dari Allah. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka bisa mendapatkan celaan dan kehinaan. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka bisa bertambah-tambah banyak kerusakannya. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa yang terjadi? Doanya pun tidak dikabulkan. Dan dia akan dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Begitu banyak sekali kerusakan-kerusakan bagi orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Terutama yang kita bahas ini. Di mana doa demi doa dia panjatkan, dia menangis, dia merintih, dia merengek, mengemis, minta kepada Allah, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ternyata Allah tidak kabulkan. Gara-gara dia tidak mau ada kontribusi untuk memperbaiki orang lain. Padahal dia mampu, dia tahu perkaranya, dia ada ilmunya, dia bisa menyampaikan secara umum juga. Ya, akhirnya apa? Doanya pun tidak dikabulkan. Coba kita lihat ya di bukunya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih lata'murunna bil ma'ruf." Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hendaknya kalian benar-benar menyuruh kepada yang baik
dan benar-benar mencegah dari yang mungkar. Kalimatnya yang Rasul sebutkan, benar-benar menyuruh kepada perkara yang baik, dan benar-benar, berarti sungguh-sungguh di sini, untuk ya mencegah dari perkara yang mungkar. Tidak main-main di sini. Rasul mengatakan, hendaknya kalian benar-benar, sungguh-sungguh di sini, untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah ya dari yang mungkar. Dan kalau itu tidak kalian lakukan, kalian tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang terjadi? Niscaya Allah pun akan menimpakan hukuman siksanya kepada kalian, lalu kalian pun berdoa kepadanya, namun doa kalian tidak akan dikabulkan. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Akibatnya apa? Turunlah hukuman dari Allah. Ketika turun hukuman dari Allah, Allah melaknat. Kemudian apa yang terjadi? Mereka pun berdoa, dan doa mereka tidak diijabah oleh Allah. Na'udzubillah. Ternyata ada hukumannya. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya Allah akan menimpakan hukuman siksaannya kepada kalian. Lalu pada waktu itu, kalian berdoa kepada Allah, maka Allah pun tidak akan mengabulkan doa kalian. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, hadis dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Jadi sangat mengerikan ya. Orang-orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan sekedar doa tidak dikabulkan saja. Ini baru salah satu sebetulnya. Baru salah satu dampak keburukan dari orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, baru salah satunya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal dampak keburukannya ada lagi yang lain. Yang disebutkan dalam dalil, subhanallah. Apa yang disebutkan di sisi yang lain? Orang yang tidak mau mencegah kemungkaran, tidak mau amar ma'ruf, maka mereka pun akan mendapatkan hukuman dan siksaan oleh Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah berfirman di surah Al-Anfal, ya, dengan mengatakan takutlah kalian dengan fitnah yang turun tidak hanya menimpa kepada orang-orang khusus saja, tidak orang khusus saja, tapi nanti akan menimpa kepada semua, kepada secara umum orang-orang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi bukannya pelaku dosa saja yang mendapatkan hukuman di dunia, tetapi orang-orang yang lain pun yang bukan pelaku dosanya juga akan mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka ada di situ tapi membiarkan saja. Ada kesyirikan di mana-mana, ada kebid'ahan di mana-mana, ada kerusakan, kemaksiatan, kejahatan, keburukan di mana-mana. Mereka membiarkan. Nah, ini nggak boleh. Ya terutama paling tidak keluarga kita sendiri. Suami mendiamkan istrinya dan anaknya melakukan kesalahan. Ini namanya dayus. Suami yang membiarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi di rumah tangganya. Bahkan dia pun tidak berani dengan istrinya untuk mengubah kemungkaran yang terjadi. Ini dayus, suami yang tidak berani dengan istrinya. Tidak mau dia peduli untuk memperbaiki keluarganya. Dan mereka diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Berbahaya sekali jamaah sekalian ya. Kita sebagai anak wajib untuk memperbaiki orang tua dengan cara-cara yang elegan. Ya, suami memperbaiki istri. Jangan didiamkan. Istri memperbaiki suami. Jangan mendiamkan. Hati-hati. Konsekuensinya doa tidak akan dikabulkan. Ya. Kita baca lagi hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar." Ya, perintahkanlah pada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Sebelum kalian berdoa, lalu menjadikan doa kalian pun tidak dikabulkan. Perintahkan yang ma'ruf, yang baik dan benar, dan cegah segala macam kemungkaran, kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Ya, ayo lakukan itu. Sebelum kalian berdoa, lalu menjadikan doa kalian pun tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika ada manusia-manusia seperti ini di zaman dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat,
Mereka mendiamkan adanya kerusakan-kerusakan. Padahal mereka mampu mengubahnya. Mereka bisa menyampaikannya, mungkin dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya. Mungkin dengan ilmu yang dia ketahui, dengan lisannya, dengan tulisannya. Ya, kalau semuanya tidak mampu, baru terakhir dia mengingkari kerusakan itu dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah seburuk, ya, selemah-lemahnya iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, baik. Jadi berhati-hatilah kita. Pembahasannya kelihatannya remeh, ya, gampang. Padahal kalau kita lihat banyak sekali kaum muslimin yang tidak mempraktekkannya. Mereka berdoa pagi, siang, sore, malam, bangun malam tahajud, mereka angkat kedua tangannya, mereka puasa sunnah, mereka baca Quran, dan lain-lain. Tapi ternyata membiarkan tetangganya, anaknya, kerabatnya, saudaranya, temannya, tidak mau mengajak kepada kebaikan, tidak mau mencegah dari kemungkaran. Akhirnya Allah turunkan siksaan, Allah turunkan hukuman, Allah berikan balasan keburukan. Nah, pada saat itulah manusia berdoa kepada Allah agar minta dijauhkan dari hukuman itu, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jemaah sekalian, kita akan fokus, ya, pembahasan kita pada malam hari ini, otomatis, ya, karena kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita juga akan membahas tentang bagaimana caranya supaya tidak salah juga. Karena ini ibadah, ini perintah. Setiap individu dari kita yang memiliki kemampuan, barangkali rincian atau secara umum, hendaknya kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, mengajak orang. Jadi ini tuh bukan tugas hanya ustadz, ulama, atau dai saja, tapi setiap muslim bisa melakukannya. Paling tidak minimal secara umum. Ayo kita ngaji yuk. Ntar malam ada kajian nih secara online. Ustadznya ini, kajiannya ini, temanya ini. Bisa saja kita posting, ya, kajian-kajian di sosial media kita atau di grup WhatsApp, atau kita sampaikan kepada teman yang ketemu di masjid, dan seterusnya. Ya, baik. Nah, sekarang kita fokus kepada pembahasan syaratnya. Bagaimana syarat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang benar, supaya nanti berbuah hasil yang baik dan kita pun tidak berdosa. Bagaimana orang-orang yang memiliki persyaratan-persyaratan yang wajib baginya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau persyaratannya tidak ada, ya tentunya tidak wajib. Ya, untuk detail, sekali lagi, ya, untuk detail. Tapi untuk umum, saya rasa semua orang bisa. Secara umum, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Misalnya, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan sampai meninggalkan ibadah sholat, jangan sampai melakukan kesyirikan. Nah, misalnya, secara umum, meskipun dalilnya kita tidak tahu di mana posisi ayatnya, di mana posisi hadisnya, tapi secara umum kita bisa semuanya, kan? Nah, sekarang kita informasikan bagaimana syaratnya untuk bisa menjadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar yang benar, sehingga Allah memberikan pahala kepada orang tersebut, ya, sehingga dia pun tidak diberikan balasan hukuman. Apa itu? Ditolak doanya, ya. Nah, yang pertama, jemaah sekalian, syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini, siapa mereka? Ya, mereka-mereka yang pertama adalah orang-orang yang berilmu. Hendaknya kita berilmu terlebih dahulu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Karena semua orang yang berdakwah secara rinci maupun secara umum, paling tidak dia tahu. Dia pernah baca, pernah dengar. Dan Rasul pun berdakwah dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah berfirman, ya, di surat Yusuf ayat 108. Katakanlah, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah. Ayo, mengajak ini kepada Allah, amar ma'ruf.
nahi mungkar. Dengan apa? Dengan hujjah, dengan ilmu, dengan keyakinan. Ya. Rasul diperintah oleh Allah untuk mengajak orang lain dengan ilmu, dengan keyakinan. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kalian untuk kembali kepada Allah. Aku mengajak kalian untuk kembali untuk memahami dan mengamalkan perintah Allah, aku dan para pengikutku. Ala basiratin, ya, dengan landasan, dengan hujjah, dengan ilmu, dengan argumen, dengan pemahaman yang benar, ya. Ketika kita tidak memiliki ilmu yang cukup, maka tentunya jangan kita masuk kepada rincian-rincian tentang dalil-dalil yang ada. Ya, kalau kita tidak punya ilmu, cukup masalah-masalah umum saja yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Tapi terkadang begitu ya, ada orang-orang yang sebetulnya dia tidak memiliki ilmu yang rinci, detail, pengetahuan yang mendalam, tetapi dia berani untuk bicara tentang agama, tentang masalah apapun, dan merasa tahu, sok tahu tentang agama Islam ini. Padahal mereka bukan orang yang berilmu. Itu nggak boleh. Tanya masalah apapun, dia merasa layak dan berhak untuk bicara. Memang ini agama kita, ya. Dan kita menjadi seorang muslim. Tapi ada orang yang lebih ahli untuk berhak untuk layak bicara tentang agama ini. Jangan kita merasa bahwa saya juga muslim, agama saya juga Islam, tapi kan Anda tidak ahli, tidak memahami secara mendalam. Bagaimana bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu, dengan rincian maksud saya. Berarti Anda posisinya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara umum saja. Jangan memaksakan diri. Kalau melihat sesuatu langsung spontanitas, bisa mengambil kesimpulan. Ini haram, ini begini, ini begini. Mengomentari di sosial media netizen-netizen. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Dari mana? Anda tidak belajar. Yang belajar saja berhati-hati untuk memberikan kesimpulan atau memberikan jawaban. Ya, ini syarat pertama ini. Harus berilmu, syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya benar kita ketika mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, kalau benar sesuai syariat, doa kita pun akan dikabulkan. Kalau mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka doa tidak dikabulkan. Atau mungkin mereka mau amar ma'ruf nahi mungkar, mau, tapi caranya salah. Nah, caranya salah jadi dosa itu. Bukan masalah tidak mau lagi ya, mau mereka ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya tidak sesuai syariat. Maka jadinya dosa. Akhirnya doa pun tidak dikabulkan. Ya, demikian ya. Jadi yang pertama, hendaknya kita berilmu. Yang kedua, syarat yang kedua untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar adalah kita hendaknya lemah lembut dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sikap lemah lembut wajib untuk dimiliki. Baik menjelaskan secara rinci, detail, atau secara umum. Lemah lembut, jangan mudah-mudah memvonis. Apalagi kita tidak tahu masalah yang sebenarnya. Dan Allah berfirman, "Fabima rahmatin." Ya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulik." Ketika Allah firmankan di surah Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159. Allah berfirman, maka berkat rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Dengan sebab rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Mereka nggak mau mendengarkan dakwah kita. Perhatikan ya, ini penting buat kita semua ini. Karena kita terkadang sudah berani untuk menyampaikan sesuatu. Secara lisan dan tulisan. Meskipun baru belajar. Harus lemah lembut. Jangan kita membentak-bentak dengan kalimat-kalimat yang kasar, yang keras, intonasi tinggi.
Meskipun yang disampaikan mungkin benar, tapi kan caranya salah. Akibatnya apa? Dosa. Dan akibatnya doa pun tidak dikabulkan. Nauzubillah. Berat ini. Bisa jadi banyak kaum muslimin yang salah dalam masalah ini. Nabi Musa dan Nabi Harun saja diperintah untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Dan apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kata Allah tabaraka wa taala, maka berbicaralah kamu berdua, datangi Fir'aun. Berbicaralah dengan Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah. Ucapkan dakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Padahal yang kita hadapi ini, wah luar biasa. Sampai berani mengatakan, akulah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun, dosanya luar biasa ini. Tingkat kedurhakaannya tinggi sekali. Tapi Nabi Musa diperintah untuk mendatanginya dan mendakwahinya dengan lemah lembut. Nah, yang kita datangi sekarang, kita amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin orang tua, teman, atau siapa saja. Kan mereka bukan sekelas Fir'aun. Mereka Muslim, saudara kita. Dan dosa mereka tidak sebagaimana Fir'aun. Tapi kenapa kita tidak lemah lembut dalam berdakwah? Dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kita bicara malam ini sekaligus membicarakan tentang metode yang benar dalam berdakwah. Mau tidak mau. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan doa tadi. Ketika tidak diijabah karena orang itu tidak mau untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Atau mau, tapi caranya salah. Akibatnya banyak orang yang menolak. Menolak apa yang kita sampaikan bukan karena kebenarannya. Mereka tidak menolak ayatnya, tidak menolak hadisnya, tapi mereka menolak caranya kita. Ternyata kasar. Siapa yang mau menerima? Pembentak-bentak, intonasi tinggi, emosional, marah-marahan ketika berdakwah. Iya, dengan bahasa-bahasa yang, aduh, dengan bahasa-bahasa yang sangat menyakitkan hati orang lain. Perkataan-perkataan yang sifatnya itu betul-betul merendahkan, menghina orang lain. Nggak lemah lembut di sini. Bagaimana bisa diterima? Jadi ternyata orang yang amar ma'ruf nahi mungkar pun tidak semuanya mendapatkan pahala dari Allah. Tidak semuanya Allah menerima perbuatan mereka. Bahkan Allah marah, Allah murka dengan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mereka dalam melakukan perbuatan itu tanpa ilmu. Atau dengan ilmu, tapi tidak lemah lembut. Ya, mari sama-sama kita perhatikan masalah ini. Karena kita ingin ibadah kita ini benar, diterima oleh Allah dan berpahala. Bahkan dampaknya doa kita pun dikabulkan. Tapi coba kita lihat ya, bentak-bentak, marah-marah, ya, tidak lemah lembut, mudah sekali memvonis. Coba tulisan-tulisan di sosial media itu, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapatnya, maka langsung dia mengatakan, ini kafir, ini murtad, ini iblis, ini syaitan, ini halal darahnya. Masya Allah. Ini golongan ini golongan ini. Tidak tahu masalah, tidak mengerti, ya, tapi asal komentar-komentar. Semuanya akan tertulis itu. Diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Apalagi berani mengatakan seorang muslim sudah murtad dari agamanya. Masalah-masalah yang sifatnya memang masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat itu yang masyhur di kalangan para ulama, ikhtilaf. Ya, bukan masalah yang sudah pasti. Para ulama saja beda pendapat. Ya sudah, kita hormati saja. Nah, demikian ya. Jadi hendaknya kita berilmu dan yang kedua kita lemah lembut ya supaya amar ma'ruf nahi mungkarnya benar dan akhirnya berpahala dan akhirnya kita mendapatkan peluang untuk dikabulkannya doa. Yang ketiga, apa yang mesti kita miliki yaitu sabar.
Sabar, syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Bersabarlah kata Allah dengan apa yang mereka ucapkan. Perlu kesabaran. Ketika menyampaikan suatu kebenaran dan mencegah dari suatu keburukan, pasti ada yang tidak suka dengan perbuatan kita. Tidak akan mungkin semua manusia di muka bumi ini tiba-tiba senang semua sama kita. Nggak akan mungkin. Mustahil semua orang di muka bumi ini suka dengan perbuatan kita. Pasti ada yang tidak suka. Dan bisa jadi lebih banyak yang tidak suka. Baik orang kafirnya atau muslimnya. Yang memang mereka tidak mau beragama berdasarkan tolak ukur kebenaran Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Ya, maka bersabarlah kita. Dan Allah mengatakan, ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Serulah manusia, ajak manusia, ya, mengerjakan yang baik dan cegah mereka manusia dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kalian. Bersabar atas apa yang menimpa dirimu. Seru manusia untuk berbuat kebaikan, cegah mereka berbuat kemungkaran dan bersabar setelah itu. Bersabar setelah itu atas apa yang menimpa kamu. Karena pasti ada yang tidak suka sama kita, berburuk sangka, suuzon, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan hati. Apa salah kita? Kita hanya menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Apa kata Allah, apa kata Rasul? Salah kita di mana? Tapi begitulah manusia, ya. Luar biasa. Mereka tidak berani untuk menghujat Allah dan Rasul, tidak berani untuk menolak langsung perkataan Allah dan Rasul yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, tapi mereka akhirnya mencari dalih pembenaran, menolak apa yang datang dari Allah dan Rasul dengan cara mereka menuduh-nuduh orang yang menyampaikan radikal. Mereka keras, mereka ekstrim, mereka ini begini, begini, dan macam-macam. Nah, begitulah fenomena. Karena nggak sesuai dengan golongan mereka, nggak sesuai dengan partai mereka, nggak sesuai dengan ormas mereka, nggak sesuai dengan organisasi mereka. Yang kita sampaikan ini bukan sesuai dengan golongan kita, tidak. Kita nggak pakai golongan-golongan. Yang kita sampaikan ini ayat, ini hadis. Ini ayat, ini hadis. Begini pemahaman Rasulullah para sahabat. Ya, tapi begitulah ya. Jadi apa? Sabar, sabar, dan sabar kata Allah. Syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Berilmu, kemudian lemah lembut, kemudian sabar. Yang keempat, ikhlas. Hendaknya kita memiliki niat yang ikhlas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin ikhlas niat kita, maka insya Allah berkah barokah. Barokah ilmu kita, barokah dakwah kita. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah kebaikan. Ikhlaskan niat kita. Ini ibadah ini. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Ini berkaitan dengan apa? Dengan doa nanti. Banyak sekali orang yang tidak dikabulkan doanya karena punya penghalang-penghalang. Di antara sekian banyak penghalang yang kelihatannya banyak juga di masyarakat ini. Apa itu? Mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, atau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ternyata caranya salah. Akibatnya tambah dosa. Ya, ikhlaskan niat kita ini, jangan karena dunia. Ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sifatnya ingin dunia, ingin pamer, ingin terkenal, ingin viral, ingin heboh, ingin bertambah followers. Ya, na'udzubillah. Awalnya sudah salah niatnya. Bagaimana bisa berhasil dalam dakwahnya? Baik, ya, ini keempat. Lalu yang kelima, bagaimana cara berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar supaya nanti benar dan akibatnya doa kita pun diijabah oleh Allah. Yang kelima adalah hendaknya dengan hikmah. Hendaknya kita lakukan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal
izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah berfirman di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-125. Ya, surah 16, ayat 125. Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Seru mereka, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dengan apa? Dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka jika dibutuhkan dengan cara yang paling baik. Nah, dengan hikmah, berarti kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini penting di poin kelima ini. Ilmu barangkali sudah benar, kemudian dia lemah lembut, kemudian dia bersabar, kemudian dia ikhlas. Tapi menyalahi yang kelima. Dia dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tidak dengan hikmah. Apa yang terjadi? Gagal amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah bil hikmah itu contohnya seperti ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, lihat situasi dan kondisi yang ada. Jangan memperbaiki seseorang kita sampaikan di depan orang. Orang-orang banyak. Ini tidak hikmah namanya. Kita memperbaiki orang lain, ya tentunya yang terbaik kita bicara berdua, 4 mata cukup. Kita ajak dia masuk ke suatu ruangan, satu kamar, kita bicara baik-baik dengan sopan, dengan lembut, ya berdua. Tidak kita sampaikan nasihat kepada orang tersebut di hadapan banyak orang. Menasehatinya di sosial media. Menasehati di hadapan orang jumlahnya cukup banyak. Dia akan merasa dipermalukan. Tujuannya ini bukan untuk menasehati, memperbaiki orang lain, justru menjatuhkan kehormatan orang lain. Dakwahnya tidak dengan hikmah. Dan ini banyak. Banyak yang seperti ini. Di sosial media juga ada. Katanya saya ingin menasehati orang itu. Ya, bagaimana nasihatnya? Anda tidak pernah mendatanginya, tidak pernah bicara dengan dia. Sudah belum coba untuk bicara langsung, 4 mata misalnya. Ada nggak penolakan-penolakan darinya? Ya, kalau memang mereka tidak mau mengikuti, sudah coba berkali-kali. Nah, kita peringatkan kaum muslimin, jangan mengikuti dia, karena dia menyimpang, dia salah, dia sesat. Tapi coba dulu didakwahi, siapapun orangnya gitu ya, kita sampaikan. Jadi ya bil hikmah itu jangan menasihati orang lain di depan umum. Ini sama saja mempermalukan orang lain. Ini bentuk pelecehan, penghinaan, perendahan. Siapapun dia, saya rasa tidak mau diperlakukan dengan cara seperti ini. Meskipun dia tahu dia salah. Dia tahu dia sedang melakukan kejahatan dan keburukan dan kemungkaran. Tapi karena caranya dipermalukan begitu, akhirnya dia menolak. Tuh banyak sekali di masyarakat seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, cara yang bil hikmah ini diantaranya adalah sebagaimana yang mesti kita ketahui ya. Pertama tadi, tidak menasihati depan umum. Yang kedua adalah hendaknya kita mencari waktu yang tepat. Bil hikmah. Ketika menasihati itu, ditunggu waktu yang tepat untuk memberitahu kepada orang lain. Misalnya seorang suami, ya, seorang suami ini ternyata dia punya kesalahan, dia punya kekurangan. Mungkin dia ketahui atau mungkin dia tidak ketahui. Dan istri ingin memperbaikinya, menasehatinya, mendakwahi suaminya sendiri. Nah, ternyata waktunya tidak tepat. Berarti tidak dengan hikmah. Kapan? Ketika suami pulang, baru pulang kerja, dia capek seharian, ya pulang kerja, kemudian istri langsung bicara dengan suami. Dia belum makan, dia belum istirahat, ya langsung istri buka pintu dan disambut dengan nasihat dakwah, nasihat dakwah. Ini tidak bil hikmah. Suami kan marah. Kenapa? Pada saat itu dia sedang lapar, sedang capek luar biasa, 2 jam perjalanan naik motor. Ternyata disambut dengan istri yang tidak nyaman sekali. Makin capek, makin stres dia. Yang disampaikan istri benar. Dan memang posisi suami sedang salah. Tapi waktunya tidak tepat. Seharusnya suami itu dibiarkan untuk dia makan dulu, setelah itu dia beristirahat sebentar, ya, dikasih kopi apa teh sesuai keinginan dia. Ada waktu-waktu yang waktu apa?
waktu-waktu yang pas sekali untuk disampaikan sesuatu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu namanya bil hikmah. Iya, ya. Jadi pertama, jangan depan-depan umum orang lain. Yang kedua, hendaknya cari waktu yang tepat ya untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian berikutnya, eh, bil hikmah itu adalah jangan memaksa dengan pemaksaan yang sangat ya kepada orang lain ketika memberikan nasihat. Jangan ada pemaksaan. Karena kita tidak tahu, mungkin hari itu dia mendapatkan hidayah, bisa jadi besok, bisa jadi butuh seminggu, sebulan, setahun. Coba terus ya. Jangan menasehati orang dengan memberikan persyaratan. Harus diterima nasihatnya, sekarang juga. Sedangkan kita ini kan bukan pemberi hidayah. Hidayah milik Allah. Kita cuma diperintah untuk sampaikan, sampaikan, sampaikan. Tapi kalau kita memberikan persyaratan bahwa harus, sedangkan orang itu bisa jadi belum siap. Dan kita pun bukan siapa-siapa bagi dia. Antum siapa? Anda ini siapa? Kok memperlakukan saya seperti itu? Karena dia belum siap untuk berubah. Ya, berarti kita bersabar. Ini berhikmah juga. Jangan memaksa orang. Memang kita inginkan orang itu berubah cepat gitu ya. Bagusnya kan begitu. Hari ini berubah langsung. Tapi ternyata Allah belum berkenan memberikan hidayah bagaimana? Ya, berarti apa? Jangan memaksa dengan pemaksaan yang menjadikan dia semakin benci dengan kita, tidak simpati kepada kita. Karena cara-caranya tidak dengan hikmah. Ya, berikutnya, bil hikmah ini hendaknya ketika memberikan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, tidak kita itu berdasarkan informasi yang simpang siur. Hendaknya kita tabayun dulu. Kita ingin memperbaiki orang lain, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tabayun dulu. Benar nggak sih dia melakukan perbuatan seperti ini? Kita ingin menyampaikan ke orang lain. Berdasarkan apa? Berdasarkan info dari orang lain. Ternyata info itu salah. Kita sudah terlanjur marah-marah sama dia. Ah, akhirnya salah. Bagaimana itu? Tabayun dulu. Coba tanya kepada dia. Maaf, betulkah Bapak melakukan perbuatan ini? Betulkah ibu melakukan perbuatan ini? Tabayun dulu sama orangnya langsung. Oh iya, memang saya melakukan ini. Saya punya pemahaman seperti ini. Saya mengucapkan kalimat ini, oh berarti benar. Ya, karena saya dapat info dari orang lain, katanya begini. Tapi saya ingin mendengarkan langsung dari bapak dan ibu. Benar nggak ini? Oh ternyata benar ya. Setelah benar, baru kita dakwahi. Tanya dulu. Bisa jadi orang salah dengar, salah membaca, miskomunikasi, salah persepsi. Kita sudah terlanjur percaya dengan omongan orang. Nah, ini tidak dengan hikmah ini. Ya, dengan hikmah itu artinya betul-betul dia cek dan recheck. Kalau betul, langsung tanya, berarti dia bisa kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, berikutnya jangan suuzon. Jangan buruk sangka juga. Hendaknya nasihat yang diberikan kepada orang lain itu tidak didasari oleh prasangka buruk. Kita berbaik sangka dulu. Oh, mungkin dia punya alasan ini. Mungkin dia punya alasan ini. Mungkin dia punya alasan ini yang alasan itu saya tidak ketahui. Mungkin dia darurat kali, kepepet dia. Mungkin dia tidak sengaja. Mungkin dia lalai. Mungkin dia tidak tahu. Ini namanya bil hikmah. Luar biasa Islam itu mengajarkan. Mungkin dia nggak tahu kali ya. Mungkin dia tidak sengaja kali. Atau mungkin dia karena apa namanya salah persepsi mungkin. Nah, jadi jangan buruk sangka. Tanya dulu kepada orang itu, cek dan recheck. Apakah benar ya perbuatan ini Anda lakukan karena Anda sengaja mengikuti hawa nafsu, atau Anda tidak tahu ilmunya, atau mungkin salah memahami. Sebetulnya dia ingin melakukan kebenaran, tapi salah memahaminya. Kan bisa aja kemungkinan-kemungkinan itu banyak sekali jamaah sekalian. Kemungkinan ini, mungkin itu, mungkin ini. Jadi seorang mukmin itu, mukmin sejati, ya, suka mencari uzur, alasan-alasan yang baik terhadap saudaranya. Mungkin saya nggak tahu dia punya alasan yang kuat. Mungkin dia punya alasan yang benar, yang saya tidak ketahui. Saya belum tanya sama dia. Mungkin dia terpaksa kali.
mungkin dia kepepet atau gimana. Seorang mukmin itu mencari uzur, alasan-alasan dari saudaranya. Sedangkan orang munafik, nah, orang munafik suka cari-cari kesalahan saudaranya sendiri. Dicari-cari apa kesalahannya, apa kesalahan. Ini dapat. Begitu bahagianya mendapatkan aib saudaranya. Itu orang munafik. Tapi seorang mukmin nggak tahu apa permasalahan ya yang sebenarnya, maka dia berbaik sangka saja. Oh, mungkin dia punya alasan yang kuat yang saya tidak tahu. Mungkin dia punya hujah yang kuat yang saya tidak ketahui. Karena kita belum ketemu dengan dia untuk bertanya langsung. Ya, jadi hikmah itu luar biasa dalam dakwah ini. Dan juga tidak berputus asa dalam memberikan nasihat. Hendaknya kita terus, jangan putus asa. Sekali belum diterima, coba lagi. Sekali belum diterima, coba lagi. Ya, kemudian berikutnya jemaah sekalian ya, syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang mestinya kita miliki adalah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi, dia juga mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Amalkan ilmu itu. Syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai dia menyampaikan sesuatu, tapi dia tidak melakukan. Hati-hati ini. Ya, dosa besar sekali, nauzubillah min dzalik ya. Seseorang yang mencoba untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang keburukan, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Yang disampaikan benar sih. Yuk kita ke masjid sholat, dia nggak ke masjid. Ayo tutup aurat, dia terbuka auratnya. Ayo ngaji, dia nggak ngaji. Nah, apa kata Allah? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Ya. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya, ini nasihat buat kita semua ya. Jangan sampai nanti kita mau amar ma'ruf nahi mungkar supaya berpahala, doa kita dikabulkan, tapi ternyata kita pun belum. Dan tidak mau mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Nauzubillah. Nauzubillah ya. Dan berikutnya barangkali yang terakhir, yang hendaknya dimiliki oleh orang yang amar ma'ruf nahi mungkar adalah hendaknya mereka menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Menjadi contoh teladan bagi orang lain. Kita sudah mempraktekkan dan kita menjadi qudwah, contoh bagi orang lain. Insya Allah, apa yang kita sampaikan itu nanti akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Karena mereka memberikan contoh, potret nyata terlebih dahulu, sehingga orang lain melihat, oh dia sudah mengamalkan. Dia baik sekali. Ya, dia bisa menunjukkan bahwa dia sudah mengamalkan apa yang telah dia sampaikan kepada kita. Jadi jangan sampai, sekali lagi, sama seperti sebelumnya sebetulnya ya, yaitu apa? Dia ternyata menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, tetapi dia melupakan diri mereka sendiri. Maka berikan contoh yang terbaik, karena contoh itu bisa jadi menjadikan orang tergugah. Tanpa bicara pun bisa untuk dakwah. Kita tidak bicara, tapi kita memberikan contoh. Contoh, misalnya ketika azan berkumandang. Kita ada di kantor ya, azan berkumandang. Kita tidak bicara mengajak orang satupun untuk sholat, berjamaah di masjid. Tapi kita langsung keluar. Dengan kita keluar begitu azan berkumandang, orang-orang melihat semua. Oh, dia ke masjid. Dia mencontohkan. Itu adalah perbuatan dakwah itu. Tanpa dia bicara. Dia tidak mengatakan, ayo kita ke masjid, tinggalkan semua pekerjaan. Enggak. Dia hanya mencontohkan. Nah, dengan mencontohkan itu pun sudah termasuk dakwah. Ya, baik. Jadi inilah ya kurang lebih beberapa hal yang mesti kita pahami berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena berkaitan dengan tema yang kita bahas tadi, bahwa Rasul memberikan begitu keras ancamannya bagi orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau mengajak kepada kebaikan, tidak mau mencegah dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh siapa saja. Kalau hal itu mereka tinggalkan,
tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi mungkar, maka ketika datang hukuman Allah, ya, lalu orang itu mulailah berdoa, ya Allah selamatkan kami, jaga kami, lindungi kami, Allah nggak kabulkan. Ya, karena sudah datang hukuman akibat dari perbuatan mereka selama ini kemana saja. Kenapa tidak mencoba untuk memperbaiki orang lain? Ya, demikian barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk sebab yang ke-12 ya. Maka kita melatih diri kita ini untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya, baik yang rinci dengan detail, ada dalilnya, ya, atau yang sifatnya umum. Intinya kita semua jangan mendiamkan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siapa saja. Lakukan sesuai kemampuan kita, ada kontribusi, ada kepedulian untuk memperbaiki orang lain. Ya, nanti Allah mudahkan. Ya, demikian. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Kami silakan. Pada jamaah yang hendak bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menanyakan pertanyaan di kolom chat. Kami persilahkan pada jamaah bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada. Baik, sudah ada yang raise hand, kami persilahkan pada akun dengan username realme. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon bertanya Ustadz. Eh, wabarakatuh. saya sudah berusaha menasihati suami yang melakukan kesalahan, tapi masih belum berubah hingga saat ini. Sudah mungkin sekitar 3 bulan. Sudah saya berusaha, apakah saya sudah cukup atau saya masih, karena kalau dinasihati nanti takutnya marah lagi gitu. Jadi eh, masih belum bisa berubah hingga saat ini. Apakah saya sudah gugur dosanya atau masih saya harus berkewajiban untuk memberitahu dia dan apa yang bisa saya lakukan untuk saat ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ternyata ibu mendapatkan ujian ya. Sudah 3 bulan, suami melakukan kesalahan dan ibu sudah memperbaikinya, tapi ternyata belum terlihat tanda-tanda dia berubah. Dan ini merupakan ujian yang berat bagi seorang istri. Terkadang suami yang salah, istri eh, mendakwahi atau memperbaiki suami. Terkadang juga istri yang salah, kemudian suami yang memperbaiki istrinya. Nah, bagaimana caranya? Suami adalah manusia biasa, sama seperti istri kan? Mereka bukan malaikat, bukan juga bidadari sorga. Terkadang benar, terkadang salah. Nah, di sini posisinya ibu katakan ibu posisinya di pihak yang benar. Dialah yang salah. Sudah 3 bulan tidak memperbaiki dirinya dan ibu sudah berusaha memperbaiki selama 3 bulan, tapi belum ada hasilnya. Yang pertama, mohon maaf ya, yang pertama adalah coba evaluasi kembali. Apa yang saya sampaikan tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, apakah sudah ada dimiliki oleh ibu? Dari poin-poin yang saya bahas tadi, ya contoh pertama dengan ilmu, masalahnya apa saya nggak paham ya. Tapi di sini kan semua permasalahan itu kan disikapi dengan ilmu. Berkaitan dengan dunia pun ada ilmunya. Apalagi berkaitan dengan agama kita. Apakah ibu sudah memiliki ilmu untuk bisa meyakinkan suami atas kesalahan yang dia lakukan itu, ibu sampaikan yang benar tuh seperti ini. Ilmunya apakah ada? Yang kedua, apakah sudah termasuk orang yang lemah lembut dalam menyampaikan, tidak kasar, tidak keras, ya, tidak membentak-bentak, tidak dengan intonasi yang tinggi. Yang ketiga, apakah sudah dilakukan dengan sabar, ya, sabar menghadapi ujian seperti ini. Yang keempat, apakah sudah ikhlas dalam menyampaikan nasihat kepada suami? Yang kelima, apakah sudah dengan hikmah? Ya, ini semuanya adalah bahan evaluasi kita bersama.
Ya, nasihati suami, tetap nasihati. Tapi kita harus mengetahui bagaimana caranya, tekniknya. Kalimat yang lembut, yang sopan, yang menyentuh. Bagaimana supaya bisa luluh hati suami. Berikan pelayanan, perhatian, kepedulian. Ya, doakan suami agar Allah berikan hidayah. Ibu bangun malam, doa, menangis kepada Allah, minta, mengemis, merengek. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suamiku. Banyak cara yang dilakukan. Coba cari simpati suami dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan yang akhirnya suami pun jadi simpati kepada istrinya. Karena bagus sekali pelayanannya, perhatiannya. Subhanallah ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin suami juga diajak ke majelis taklim, majelis ilmu, supaya dia bisa berilmu dan bisa menanyakan langsung kepada ustadz yang ada di majelis ilmu. Ya, kemudian juga bisa jadi ibu bisa bawa suami untuk ke apa namanya ke kuburan ya, untuk ziarah kubur, untuk melembutkan hatinya yang keras. Lembutkan hati sehingga orang itu mau mudah menerima dakwah kita. Orang itu biasanya ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan. Kenapa? Karena hatinya keras. Lembutkan dengan nasihat, lembutkan dengan doa, lembutkan dengan menghadiri majelis ilmu, lembutkan dengan ajak dia untuk ziarah kubur, ya, mintakan orang lain untuk menasihatinya. Barangkali istri ketika menasihati, memperbaikinya, nggak mempan dia. Udah 3 bulan, Ustaz, nggak mempan. Ya sudah, kalau gitu kita minta orang lain. Mungkin temannya, mungkin ustadznya, siapa orang-orang terdekat dari dia yang barangkali bisa untuk merubah kondisinya yang buruk itu. Ya, pilih waktu-waktu yang tepat ketika menasehati. Ya, dan kemudian berikan buku, artikel, berikan video-video barangkali tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Barangkali ada nasihat-nasihat dari sisi video para ustadz. Kirimkan artikel itu ke WhatsApp-nya, ya, ke handphonenya. Atau bisa jadi luluhnya hati suami berubah itu dengan sebab hadiah. Bisa jadi istri memberikan hadiah sesuatu yang disukai sama suami, luluh hatinya, akhirnya dia mau menerima. Ya, saya minta maaf, saya mau berubah. Kita nggak tahu lewat cara yang bagaimanakah orang itu berubah. Mungkin cara pertama, kedua, ketiga, keempat, 10, 20, 30. Dicoba saja sebanyak mungkin cara-caranya. Dan Rasul pun demikian dalam dakwahnya. Tidak semua orang berubah itu karena dalil Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Tidak semua seperti itu. Terkadang ada orang berubah dengan sebab apa? Dengan sebab doa kita. Terkadang ada orang berubah kenapa? Karena kita suka memberikan hadiah kepada orang itu. Nggak mau ngaji dia, susah diajak ngaji. Tapi begitu kita kasih hadiah, kasih kebaikan, akhirnya luluh hatinya mau ikut ngaji sama kita. Jadi teknik dakwah itu macam-macam ya. Ya. Kemudian bisa jadi juga dengan cara-cara yang lain ya. Intinya lakukan berbagai macam cara yang saya sebutkan tadi atau mungkin cara-cara yang lainnya dan perkuat kesabaran. Perkuat kesabaran. Sekali lagi hidayah milik Allah dan kita bukan pemberi hidayah. Cuma Allah perintahkan kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar dan menunggu dengan sabar sampai datangnya hidayah. Ya, ini masalahnya apa dulu nih? Kalau masalahnya memang masalah yang masih bisa menunggu, ya kita tunggu. Tapi kalau masalahnya fatal, ini nggak bisa lagi menunggu. Ya, misalnya suami itu, mohon maaf ya, contoh, suami itu melakukan kesyirikan. Dan tidak mau berubah. Ini dosa besar yang paling besar. Tidak mau sholat, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban yang begitu banyak. Melakukan kesyirikan juga, dan lain-lain. Ya, istri nggak usah lagi menunggu. Sudah dicoba didakwahi berkali-kali, ini fatal masalahnya, dosa yang luar biasa. Berkumpul begitu banyak dosa-dosa pada suami. Dan istri boleh minta gugat cerai, itu boleh. Ya, tapi kalau ada masalah-masalah yang sebetulnya masih ringan atau masih bisa diperbaiki, ya, dan dia pun juga mau menerima, dia pun bertaubat juga, ya sudah, kita bisa bisa kembali lagi untuk islah, berdamailah. Ya, selama itu memang tujuannya karena Allah untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Ya, barangkali itu. Jadi perkuat kesabaran, sampaikan terus. Ya bisa jadi
3 bulan belum, mungkin 4 bulan, barangkali 5 bulan, barangkali 6 bulan, kita tidak tahu. Selama memang hal seperti ini masih ada peluang-peluang, kita lihat ya, peluang untuk dia berubah tuh masih ada sebetulnya. Ya, karena saya juga punya jamaah ya, ibu-ibu, dia itu menikah ya, sama-sama jauh dari agama. Kemudian ibu ini alhamdulillah mengenal sunnah dan suaminya dukun. Suaminya dukun, anaknya jauh dari agama. Suaminya dukun. Ibu ini pun juga jauh dari agama dulunya. Tapi dia mendapatkan hidayah dulu. Pertama kali dia dulu dapat hidayah. Iya. Nah, si ibu ini memperbaiki suaminya yang dukun itu. Selama 7 tahun baru berubah. Bayangkan, ibu baru 3 bulan. Ini 7 tahun. Dan dosanya apa? Dukun. Anaknya jauh dari agama. Suaminya juga jauh. Dan memang si ibu ini juga jauh dulunya. Tapi kan dia dapat hidayah terlebih dahulu. Dan dia cerita kepada saya. Suami saya dukun Pak Ustadz dulunya. Mereka lah yang mengundang saya untuk dakwah keluar kota. Jadi bukan di Jakarta ya, di luar kota sana, di luar pulau. Ketika saya dakwah di sana, lalu mereka yang apa namanya, yang mengundang saya ini bercerita bahwa beginilah kondisi keluarga saya dulunya. Subhanallah, ibu itu bersabar 7 tahun menunggu datangnya hidayah. Suaminya yang dukun tadi, terus dia mau dakwahi, terus dia dakwahi, tapi dia tidak mau berhubungan dengan suaminya. Karena suaminya sudah dianggap keluar dari Islam. Dia tidak mau berhubungan suami istri. Karena tidak halal bagi dia untuk berhubungan dengan suami yang sudah dianggapnya murtad. Karena melakukan kesyirikan. Karena dia dukun. Dukun itu kan duitnya banyak. Dan suaminya pada waktu itu cerita kepada saya bahwa memang dia berat untuk meninggalkan dukun ini. Kenapa? Karena duitnya banyak di situ. Tapi istri saya nih, Masya Allah Pak Ustadz, selalu berusaha untuk memperbaiki saya. 7 tahun setelah itu saya berubah. Saya tinggalkan semua praktek-praktek dukun saya. Dan akhirnya mereka suami istri ini adalah orang-orang yang berada di soft terdepan untuk dakwah sunnah. Di mana? Di Batam. Di daerah Batam sana. Ketika saya dakwah di sana. Bertemu dengan mereka. Mereka berdua. Ya dengan tim-tim yang lain sebetulnya. Tapi mereka ini yang semangat sekali untuk menjadi panitia, mengundang ustadz-ustadz dari Jakarta. Bayangkan itu, subhanallah. 7 tahun menunggunya. Suaminya berubah, ikut kajian sunnah. Dia tinggalkan semua kesyirikannya. Dia pelajari tentang Islam, mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Anaknya pun yang jauh dari agama juga ikut ngaji sunnah. Subhanallah. Akhirnya keluarga mereka semuanya mengikuti sunnah. Ya ini mohon maaf, ya, contoh saja bahwa itu kan lebih berat ya Bu ya. Ini kan cuma 3 bulan, itu 7 tahun. Jadi maksud saya ya bersabarlah. Mudah-mudahan ya kita doakan juga semoga Allah berikan hidayah Amin. kepada ibu dan kepada suami. Amin. Amin. Ya Allah alam bisawab. Baik, Ya Syekh Assalamualaikum. Rosat silakan. atas jawabannya. Kami persilahkan kepada Abi Yahya untuk bertanya kepada Ustaz. Terima kasih untuk host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz. Seringkali wabarakatuh. Ya. kita itu suka ketemu anak-anak nih ya, anak-anak eh, kisaran kelas SMP gitulah ya, SD SMP anak-anak kecil gitu. Bukan anak-anak komplek kita sih, tapi mereka suka lewat-lewat gitu ya. Dan itu mereka tuh suka ngomong-ngomong yang apa, yang ya kebun binatang gitulah, omongan-omongan yang viral-viral di TV gitu yang biasa diomongin artis-artis, umpatan-umpatan ya, sebagai contoh ya, saya pengen nyebutin sih tapi apa gimana ya, tapi gimana ini, pengen saya sebutin sih tapi saya nggak Ya. sanggup lah ngomongnya ya. Ya, Itu apa-apa. gimana gimana Sat? Apa cara kita memberi tahu anak tersebut bagaimana itu Sat? Iya.
Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, barakallahu fiik. Jadi ini bukan anak kita, anak orang. Dan dia pun tidak tinggal di komplek perumahan kita, ya, tapi di luar komplek perumahan. Barangkali di perumahan yang lain atau mungkin di kampung, ya. Ya intinya dia masuk ke komplek perumahan kita, lalu kita dengar pembicaraan mereka itu kok kasar sekali, ya. Hewan-hewan pada keluar dari lisannya dan ungkapan-ungkapan yang jorok, yang jelek keluar dari lisannya. Jadi bagaimana? Kita lihat ini orang lain, bukan anak kita kan? Tambah lagi dia bukan tinggal di komplek itu. Maka gimana caranya? Ya tentunya kalau emang kita mau merubahnya, ya kita panggil. Bisa saja kan? Kalau emang kita ada keinginan untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita panggil. Ya, berapa orang mereka? Mungkin satu, dua, tiga, atau empat orang kita panggil, kita bawa ke rumah, barangkali kita bicara. Kenapa? Saya mau tanya nih, kamu tinggal di mana? Ya, orang tua kamu tuh siapa? Kerjanya di mana? Kamu sekolahnya di mana? Ya, jadi jangan langsung menjudge gitu loh. Kita langsung memberikan hukuman dan langsung memarahi. Anak-anak, berapa usia mereka? Ya kan? Jadi kita sesuaikan juga dengan kondisi usia mereka dan bagaimana cara berbicaranya dengan mereka, ya. Jadi yang terbaik itu kita ajak ke rumah, kita kasih kue, kita kasih makanan, kita kasih minuman, ya. Ini adalah cara yang terbaik insya Allah ya. Lalu kemudian kita berkomunikasi dengan mereka. Sini dong, Om pengen bicara dengan kalian. Ada sesuatu yang mau dibicarakan ini. Coba ke rumah deh. Ada apa, Pak? Enggak, ada sedikit nih. Nah, di rumah kita kasih kue, kita kasih makanan, kita kasih minuman. Lalu kita bertanya, kamu sekolahnya di mana? Orang tua kamu tinggal di mana? Kamu di mana sekarang? Bagaimana aktivitasnya? Dan seterusnya ya. Jadi pintar-pintarlah kita mau kodimahnya kepada mereka. Cari suasana yang mereka itu jadi merasa merasa cair gitu loh. Tidak kaku dan tidak takut juga. Dan mereka merasa senang dengan pembicaraan kita. Nah, nanti setelah itu baru masuk kepada inti permasalahan. Ya, tadi saya dengar katanya kamu mengucapkan kalimat seperti ini ya. Itu artinya apa sih? Ya, pura-pura tidak tahu aja. Ya, artinya apa sih? Jangan-jangan artinya seperti ini ya. Ya, atau kalimat-kalimat hewan tadi mengucapkan anjing atau apa misalnya. Nah, ini kita bisa sampaikan kepada mereka. Sekali lagi ya, usaha. Yang menentukan Allah semuanya. Tapi cara kita elegan banget, baik banget, lembut banget. Dan kita sampaikan mereka memang keliru dalam mengucapkan kalimat itu. Jangan kalian mengatakan dengan kalimat itu lagi, itu nggak boleh. Kan kita Muslim, hendaknya kita akhlak kita baik, ya bicara tuh dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan mereka bicara seperti itu kan karena copy paste dengan temannya. Mereka dengar di YouTube, mungkin dengar di sosial media, mungkin di sekolah juga seperti itu. Banyak teman-teman yang bicara seperti itu, sehingga di antara mereka merasa ini nggak salah gitu. Karena teman-temannya pun banyak yang mengucapkan kalimat seperti ini. Tambah lagi, nauzubillah. Mungkin orang tuanya pun menganggap tidak salah. Bisa jadi mungkin ya, orang tuanya pun tahu ternyata. Dan mengatakan tidak masalah anak saya bicara seperti itu. Nah, kita kan orang luar, ya ini anak-anak orang, bukan anak kita. Kita hanya bisa menyampaikan nasihat dengan baik, buat mereka tuh merasa enjoy gitu, merasa enak dengan apa yang kita sampaikan. Jangan merasa mereka tuh tertekan atau merasa ketakutan, ya. Nah, sampaikan saja, gimana sih itu kan nggak bagus ya. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Ucapkanlah kalimat yang baik. Karena ini anak soleh nih. Anak soleh itu nggak seperti ini. Anak yang soleh itu adalah anak yang ibadah, dia sholat, akhlaknya baik, segala macam. Ya, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada kalian. Allah jadikan kalian anak-anak yang soleh dan solehah. Misalnya ada perempuan juga di situ. Ya, semoga Allah jadikan kalian termasuk anak-anak yang berbakti sama orang tua dan seterusnya. Nah, kalau perlu ada follow up, bisa kita follow up. Kita ketemu lagi ya. Kapan kita bisa ketemu nih? Di masjid atau di mana? Ayo ke rumah Bapak di sini, kita bicara-bicara. Ya Allah. Kayaknya seperti ini jarang-jarang ya. Ya, biasanya kita nggak peduli itu.
Atau mungkin keluar dari rumah, langsung kita bawa golok, kita bawa parang, langsung kita marahin orang-orang yang barangkali berkata-kata yang kasar atau jelek seperti itu. Tapi itu tentunya salah ya. Jadi intinya apa? Sesuaikan dengan lawan bicara kita. Dia bukan orang tua, dia bukan orang dewasa, dia anak-anak biasa, anak kecil. Dan mereka seperti itu karena memang tidak dididik oleh orang tuanya. Di rumahnya berantakan, di sekolah pun berantakan. Nah, kita mau langsung merubah mereka seketika. Wah, biasanya berat itu. Karena orang tuanya pun membiarkan mereka mungkin bicara seperti itu. Dan mereka bisa jadi tidak merasa salah. Bisa jadi mereka tidak merasa salah. Bapak saja terlalu radikal banget sih, ekstrem, keras. Orang tua saya aja nggak marah. Guru di sekolah juga nggak marah. Saya mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Tuh, sampai begitunya mereka lihat. Berarti kan ini kerusakan ini akibat dari orang tua dan guru sekaligus. Bisa jadi mungkin seperti itu. Sehingga ketika ada orang lain menasehatinya, mereka merasa heran. Kok Bapak menganggap, oh ini perbuatan yang salah sih? Karena Bapak dan Ibu saya di rumah saja tidak menganggap ini salah. Guru saya di sekolah pun tidak menganggap ini salah. Biasa saja. Sampai segitunya, parahnya itu. Si gurunya dan orang tuanya. Makanya, mayoritas anak itu rusak. Hampir semua anak itu rusak. Ya, sebab pertamanya siapa? Orang tua. Orang tua penyebab terbesar anak itu jadi rusak. Sebelum orang lain, orang tua dulu. Ya bisa jadi, di rumah dia memang begitu pembicaraannya. Bapak ibunya juga begitu mungkin ya. Nggak memberikan pendidikan yang baik. Ya kemudian nanti mereka dapat dari luar. Teman-teman mulai ya. SD dah kelas 5, kelas 6, masuk SMP. Nah itu banyak perubahan-perubahan itu. Kosakata yang tidak ada di rumah tiba-tiba didapatkan dari luar. Jadi intinya ya secara elegan lah. Kita tahu ilmunya, kita paham ini keliru, lalu kita lemah lembut, kemudian kita sabar, lalu kita ikhlas dan bil hikmah. Dan cara memperbaiki orang lain itu tidak selalu dengan ada ayat ini, hadis ini. Nggak selalu seperti itu. Bisa jadi dengan adanya kue, ada makanan, ada hadiah, lalu kita ajak sedikit bercanda dengan mereka, lalu mereka merasa cair suasananya. Suasana yang cair. Mereka merasa tenang dengan retorika kita. Mereka senang dengan pembicaraan kita. Ayo makan, silakan. Kenapa kamu begini? Gitu ya, misalnya. Allahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan sebab kita orang lain mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Oke, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami lanjutkan untuk yang sudah resen kepada Bapak Dani. Kami silahkan bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara menasehati orang tua, Ustaz? Kadang berdiskusi tapi berujung dengan perdebatan. Apalagi ketika pandangan terhadap sesuatu hal tersebut itu berbeda. Contohnya seperti misalnya rokok, Ustaz. Pandangan orang tua saya itu makruh, tapi menurut saya itu haram, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Terima kasih. Iya, barakallahu fiik. Iya, memang ada orang tua seperti itu. Langkah pertama adalah antum doakan. Doakan orang tua agar dia bisa mendapatkan hidayah. Ada namanya. Dan itu sering kali. Ya, langkah pertama, sebetulnya langkah itu banyak sekali. Ya, tapi yang pertama kali doakan supaya orang tua itu memahami kesalahan yang dia kerjakan. Karena yang membuka pintu hatinya itu bukan kita. Kita nggak mampu memberikan hidayah. Allah yang menjadikan dia paham, dia mengerti, dan ada semangat, ya, termotivasi untuk meninggalkan perbuatan yang salah. Allah yang memberikan itu semua. Maka jangan bosan-bosan untuk sering mendoakan, minta sama Allah agar orang tua itu mendapatkan hidayah. Ya. Yang kedua adalah upayakan sebagai anak ya untuk menasihati, sampaikan. Mungkin hari ini nggak berhasil, coba lagi besok.
Coba lagi berapa hari lagi, mungkin seminggu lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Terkadang orang tua memang tidak tahu hukumnya, karena mereka tidak belajar. Atau mungkin mereka tahu, tapi mereka memang gengsi untuk menerima nasihat dari anaknya. Gengsi, sombong. Bisa jadi mereka udah tahu hukum rokok itu. Kan masalah ini bukan masalah yang sulit ya. Tinggal kita buka di rokoknya saja, ada di bungkusnya bahkan ada. Di bungkus rokok itu ada tulisan bisa menyebabkan impoten, sakit jantung, paru-paru. Sudah ada di bungkus rokoknya, meskipun dijual. Dan sudah banyak dokter-dokter yang menyebutkan bahayanya merokok. Ya, banyak yang sakit, banyak yang meninggal, banyak yang kena kanker paru-paru. Ini bukan hal yang sulit sebetulnya, karena mudaratnya itu besar sekali bagi yang merokok maupun bagi orang yang tidak merokok. Yang dia di situ, asapnya kena kepada orang yang tidak merokok. Jadi intinya mungkin mereka nggak tahu, ya sudah dikasih tahu pelan-pelan, dan antum siapkan hujahnya, siapkan dalilnya. Bahwa ini haram, karena memang bisa menimbulkan mudarat bagi kesehatan. Buktinya apa? Ini. Dalilnya apa? Ayatnya ini, hadisnya ini. Ya, ya bisa jadi orang tuh berubah dengan sebab argumentasi kita yang kuat dan meyakinkan. Iya. Tapi bisa jadi orang berubah itu bukan karena itu. Mungkin dengan sebab doa-doa kita. Atau mungkin dengan sebab yang lain. Akhlak kita yang baik. Ya, jadi doa sudah. Yang kedua adalah siapkan ilmunya. Siapkan informasi-informasi tentang haramnya rokok itu. Dari sisi kesehatan, dari sisi mubazir, dari sisi bisa menimbulkan mudarat bagi orang lain. Ya, banyak sekali mudaratnya dari sisi apa sehingga dia dijadikan haram. Nah, itu maksud saya, siapkan ilmunya ya, supaya meyakinkan orang lain akan hukum rokok itu sendiri. Ya. Yang ketiga, setelah doa, siapkan ilmunya untuk menjelaskan dan meyakinkan. Yang ketiga adalah barangkali wallahu alam, orang tua itu akan berubah dengan sebab karena kita memberikan akhlak yang baik kepada mereka. Tunjukkan akhlak yang baik. Kalau kita tuh udah ngaji sunnah. Lama-lama mereka melihat kok anak saya bagus ya. Setelah ngaji itu, setelah dia mengetahui hukum rokok itu haram, dia semakin baik dengan orang tuanya. Meskipun dia tahu orang tuanya salah, tapi tetap dia berlaku lemah lembut dalam menyampaikan ya, dan bersabar untuk menunggu datangnya hidayah. Saya rasa masalah makruh dan haram ini ya, hukum untuk rokok biasanya setahu saya adalah karena mereka nggak tahu. Sehingga mereka mempertahankan yang makruh. Karena nggak tahu. Karena mereka patokannya kepada ada ustadz ini, ada kiai ini. Mereka nggak belajar. Atau tahu, tapi gimana sih? Ini enak sih. Mengikuti hawa nafsu. Dan ini kan merupakan sesuatu yang bisa menjadi candu ya. Gimana sih orang candu? Dia tahu hukumnya. Dan bahkan orang tua itu pun merasakan sakitnya di dadanya. Saya mendapati orang tua seperti itu. Istrinya mendakwahinya nggak mempan. Anaknya mendakwahinya nggak mempan. Bertahun-tahun dia, puluhan tahun merokok. Apa yang terjadi? 1 bulan sebelum dia berangkat haji, 1 bulan sebelum dia berangkat haji, dia meninggalkan rokoknya. Alhamdulillah. Karena istri dan anaknya mengatakan, Bapak kan pengen berangkat haji. Masa pulang haji masih merokok juga? Sedangkan kita kan harus ada perubahan-perubahan yang positif. Janganlah merokok lagi setelah akan berangkat haji dan apalagi setelah pulangnya. Akhirnya dia berhenti. Alhamdulillah. Setelah dia berhenti, baru dia bicara. Ini kisah nyata ya, kisah nyata. Baru dia bicara bahwa sebetulnya selama ini pun memang saya sakit dada ini. Selama ini puluhan tahun nggak pernah bicara kalau itu bisa menimbulkan sakit di dadanya. Sudah hitam gosong paru-parunya, tapi nggak pernah ngomong sama orang lain. Siapapun yang menyampaikan dia bantah. Kenapa? Candu. Dia merasa enak. Kalau nggak ada gimana ini? Maka setelah dia berhenti, baru dia jujur bicara kepada istri dan anak-anak.
Jadi begitu ya. Jadi caranya adalah doa, sampaikan dengan ilmu, ya, sabar, kemudian ikhlas dalam menyampaikan, kemudian tadi dengan lemah lembut, kemudian dengan hikmah, dan bisa jadi orang tua berubah bukan dengan sebab kita yang menyampaikan. Kita minta ustadz yang menyampaikan ke orang tua. Mungkin temannya yang menyampaikan, dia berubah. Mungkin ustadznya yang menyampaikan. Ustadz yang memang punya pemahaman sama seperti kita. Ini haram. Ya kadang-kadang mereka tahu ini kebenaran. Cuman kan ya anak kan gengsi dong. Anak kemarin sore. Kamu ngajinya kan belakangan. Saya kan orang tua lebih dahulu. Makan asam garam. Ya, coba cari ustadz yang pemahamannya sama seperti kita, bahwa itu haram, dia punya hujah yang kuat, dan dia pun memang kenal dengan bapak ini, bapak itu pun kenal dengan ustadz ini. Bisa jadi dengan perantara, dengan sebab ustadz inilah dia berubah, atau mungkin dengan perantara teman dia bisa berubah. Ya, jadi jangan apa ya, kaku gitu loh dalam dakwah ini. Jangan kaku. Semata-mata kita kan nggak tahu datangnya hidayah itu dengan cara apa. Mungkin ada tulisan, artikel, mungkin video yang kita kirim ke bapak kita, ya. Mungkin juga karena dia ikut ngaji, yuk Pak, ngaji yuk Pak, ajak dia taklim, datang ke kajian majelis ilmu. Nah di majelis ilmunya itu ada pertanyaan masalah rokok. Ini pernah saya alami itu, ya. Istrinya curhat di kajian, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya rokok? Karena suami saya masih merokok dan suami saya ada di sini di masjid ini. Masya Allah. Si istri itu curhat langsung, suami saya ada di masjid ini Pak Ustadz, tolong dinasihati suami saya, dia masih merokok Pak Ustadz. Saya sampaikan, ya namanya usaha kan, karena istrinya merasa sudah lama menyampaikan gak diterima. Barangkali dengan lewat Ustadz langsung di masjid, si bapak itu yang mana orangnya saya nggak tahu. Karena si istri itu mengatakan, suami saya ada di sini nih, tolong sampaikan di masjid ini. Ya saya sampaikan saja, 1, 2, 3, bagaimana bahayanya rokok, bagaimana dosanya, bagaimana mudaratnya. Dosa untuk pribadi dan dosa juga karena memberikan mudarat bagi orang lain. Dosa besar itu, bukan dosa kecil. Karena double, sudah dia menimbulkan mudarat bagi dirinya, kesehatannya, mubazir juga, ya dari sisi keuangan. Meskipun dia kaya, nggak boleh juga. Karena banyak sekali mudaratnya, dan juga dia bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ya, namanya usaha, bisa jadi selesai kajian, dia pulang ke rumah, dia tinggalkan rokoknya. Bisa jadi. Atau mungkin belum. Ya, coba lagi. Coba lagi ya. Jadi, banyak cara. Dan satu cerita yang mau saya sampaikan. Ini kisah nyata. Saya dijemput oleh panitia untuk memberikan kajian di kantor. Di Jakarta. Ya, kajian di kantor dijemput oleh supir. Ya, untuk panitia kajian di kantor. Nah, sepanjang perjalanan, saya berbicara dengan sopir ini yang mengantarkan saya ke kantor, kajian di kantor ya, untuk para pegawai di kantor, dan sampailah pembicaraan kepada masalah rokok. Nah, ini kisah nyata ini. Dan ternyata sopir itu dulunya pernah merokok. Sekarang sudah tidak lagi merokok. Nah, saya penasaran, kenapa Bapak bisa meninggalkan rokok? Dengan sebab apa? Kata dia, istri saya menasehati nggak mempan. Orang tua saya menasehati nggak mempan. Ustadz saya menasehati nggak mempan. Tetap saya merokok 15 tahun. Tapi saya berhenti Pak Ustadz setelahnya. Setelah 15 tahun. Masya Allah. Dengan sebab apa? Apakah doanya istri? Ya bisa jadi. Ya tapi kata dia, istri saya nggak mempan, saya tetap merokok. Sebelum saya menikah, sampai saya punya anak, saya tetap merokok 15 tahun. Orang tua, teman, saudara, siapapun nggak mempan. Saya suka merokok. Tapi kemudian saya berhenti total setelah 15 tahun. Sebabnya apa? Saya kaget sebabnya itu. Kita kan nggak tahu sebab apa nih orang itu bisa berubah. Ternyata dia cerita dengan sebab anak perempuannya yang masih kecil. Dia dengan anak perempuannya itu dekat. Suka memandikan anak perempuannya, ya, suka digendong, suka dicium,
Ya, namanya orang tua sama anak ya. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Bungsu ini perempuan. Nah, anak perempuan ini dekat sama bapaknya. Nah, dia cerita, begitu anak saya sudah pinter bisa ngomong, maka anak saya pun bicara, Pak, berhenti merokok. Kenapa? Bau. Nggak enak, Bapak cium saya jadi bau juga saya. Dulunya kan waktu kecil dia nggak bisa bicara apa-apa, masih bayi kan. Ya gendong saja habis merokok berapa bungkus. Tapi begitu dia pinter bicara, udah bisa bicara. Si bapak ini cerita, si supir ini, si anak ini ngomong, Pak, saya nggak mau Bapak cium saya dengan kondisi mulut Bapak tuh bau rokok. Saya nggak mau, berhenti merokok. Kalau Bapak masih merokok, tidak boleh mencium saya. Wah, ini senjata. Ini bapak ini kan sudah luar biasa sama anak dari kecil. Memang dia tidur bersama, dia mandiin juga, dia gendong, segala macam. Tapi si anak begitu dia sudah mulai bisa bicara, udah agak besar, si anak ini nggak mau dicium lagi. Karena bau rokok tadi. Si bapak ini cerita, si supir ini. Akhirnya Pak Ustadz, saya nggak bisa cium dia, nggak bisa gendong dia. Akhirnya saya bingung gimana ini, saya juga enak rokok ini. Tapi saya nggak bisa dekat sama anak saya. Dia nggak mau, dia lari, dia kabur. Akhirnya saya tinggalkan rokok saya. Begitu saya tinggalkan rokok saya, dia tidak percaya. Setiap saya pulang ke rumah, dia cium baju saya, dia lihat kepada mulut saya, ada bau rokok nggak? Kalau di baju saya ada bekas bau rokok, mulut saya juga bau rokok, dia nggak mau. Meskipun saya sudah katakan, saya udah nggak ngerokok lagi. Dia nggak percaya, dia cium. Dia dekat-dekat dengan mulut saya, dia pun mencium baju saya. Kalau betul-betul tidak ada bau rokok sama sekali, baru dia mau digendong. Mau dicium oleh saya. Semenjak itulah 15 tahun setelah itu, baru saya berhenti dengan sebab anak perempuan saya. Yes, Masya Allah. Kita kan nggak tahu sebabnya itu. Ya, hidayah namanya. Dia pun ya subhanallah tertawa juga ketika di mobil cerita tentang anak perempuan dia. Sekarang anak perempuannya sudah kelas 5 SD, ya. Jadi sudah bertahun-tahun dia sudah tidak merokok lagi, tapi untuk meninggalkan itu tidak mempan siapapun yang bicara. Ternyata anak perempuannya dengan izin Allah bisa minta bapaknya untuk berhenti, maka bapak pun sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Karena saking cintanya, sayangnya, dia takut tidak bisa mencium dan menggendong anaknya. Nah, begitulah kurang lebih ya. Jadi eh, orang kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Kadang-kadang begini berubahnya, kadang-kadang begini berubahnya ya. Maka cobalah lakukan berbagai macam cara. Tunjukkan kebaikan-kebaikan kepada Bapak. Lulukan hatinya dengan hadiah-hadiah. Bawa Bapak itu untuk taklim, ya. Kajian-kajian sunnah di mana nanti ada ustadz yang menyampaikan. Biarkan Bapak bisa diskusi dengan ustadznya untuk lebih jelas detail. Kadang-kadang yang disampaikan oleh anak dan ustadznya sama. Cuman kan bicaranya ini ustadz, ini anak, dia gengsi, dia malu. Ya, maka ya cobalah dilakukan berbagai macam cara. Semakin dekat ke agama, semakin dekat ke agama, semakin tumbuh rasa takut kepada Allah, biasanya orang akan lebih mudah meninggalkan. Jangankan yang haram, yang makruh saja ditinggalkan. Nah, ini kuncinya di situ sebetulnya. Tumbuhkan rasa takut pada bapak tadi supaya dia semakin tumbuh rasa takut kepada Allah. Orang yang sudah punya rasa takut kepada Allah, dia tidak meninggalkan lagi yang haram, yang syubhat pun dia tinggalkan, yang makruh pun dia tinggalkan. Bahkan yang mubah, yang berlebihan pun dia akan tinggalkan. Jadi semakin tinggi tingkat rasa takutnya seseorang kepada Allah, ya, dia tidak lagi meninggalkan perkara yang haram saja. Meskipun barangkali ya, Bapak mengatakan ini hukumnya makruh, bukan haram. Tapi dia akan tinggalkan juga itu. Meskipun makruh. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Nah, tumbuhkan rasa takut itu pada diri kita dan kepada Bapak tadi. Karena orang yang semakin takut kepada Allah, dia nggak berani melakukan yang makruh. Makruh itu bukan haram. Makruh itu boleh dilakukan tidak berdosa, tetapi Allah dan Rasul nggak suka. Kan begitu. Nggak haram makruh itu, tapi Allah dan Rasul nggak suka kalau perbuatan itu dilakukan. Nah, orang yang semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada akhirat,
Jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Yang syubhat-syubhat pun yang masih tersamarkan pun dia tinggalkan. Bahkan yang mubah, yang boleh, tapi berlebihan, dia pun nggak berani untuk melakukannya. Nah, ini kuncinya. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah, itu juga bisa menjadi salah satu sebab ya orang itu berubah menjadi lebih baik. Ya, intinya lakukan berbagai macam cara, berikan kebaikan-kebaikan, berikan simpati, tunjukkan akhlak yang baik, lemah lembut, doakan, ajak taklim, minta ustadz yang menjelaskan, dan lain-lain. Insya Allah banyak orang yang berubah. Ya, bukan hanya rokok saja, banyak orang yang berubah. Bahkan awalnya sebagai pelaku kesyirikan berubah. Awalnya sebagai pelaku kebid'ahan berubah. Ya kan? Jadi ada yang lebih besar lagi sebetulnya. Masalah yang lebih besar lagi, mereka berubah. Apalagi masalah-masalah yang berkaitan di bawah itu levelnya. Ya, insya Allah ada peluang-peluang. Berbaik sangkalah kepada Allah dan minta kepada Allah semata. Karena Allah yang memegang hati manusia. Pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Tidak ada satupun yang sulit, berat bagi Allah. Semuanya ringan, mudah, gampang, dan enteng. Allah pemilik segala-galanya dan maha segala-galanya. Ya, barangkali sampai di sini ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tidak bisa saya jawab karena waktu kita sudah selesai, sudah habis. Semoga bermanfaat ya apa yang kita sampaikan ini. Kita bisa memperbaiki diri kita dan orang lain secara bersama-sama. Dan marilah kita amar ma'ruf nahi mungkar sebaik mungkin ya. Lebih baik kualitasnya, lebih baik lagi kita mengerjakannya insya Allah sebagai bekal agar kita berpahala dan doa-doa kita juga diijabah. Tapi bagi orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan saja ya kejahatan, keburukan, kemungkaran, kesalahan yang terjadi, akhirnya Allah berikan hukuman dan orang itu pun berdoa kepada Allah, maka doanya pun tidak akan diijabah. Ya, nauzubillah min dzalik. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.